Lewat pantun, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ajak Golkar bergabung. Baik Golkar maupun PKS akhirnya sepakat untuk saling menghargai posisi masing-masing dalam Pilpres 2024. Jalan-jalan ke Pulau Bima, cakepnya kenceng. Mampir Taliwang makan ayam bakar. Sekarang kami datang bersama hendak bertanya ke arah mana gerakan Partai Golkar. Aja bisa diajak-ajak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Umpin. Partai Demokrat akhirnya ikut-ikutan akan melakukan safari politik ke partai lainnya. Setelah teman partai di koalisi perubahan sudah melakukan terlebih dahulu. Apa karena sang ketua umum mikirnya lola? Sehingga setelah Nasdem silaturahmi ke sekretariat bersama Gerindra PKB, lalu ke Golkar, dan diikuti PKS ke Golkar juga, baru Demokrat mau melakukan hal yang sama. Mungkin mereka ini benar-benar banyak politisi baru, tidak paham atau kurang paham, bahkan tidak mengerti strategi. Jadinya diam-diam saja. Baru setelah teman-teman bergerak, dia baru sadar ternyata memang sendirian. Bisa jadi elit Demokrat menganggap politik itu mainan belaka, sekedar lelucon atau lucu-lucuan. Di saat parpol lain bersiap membuat strategi, merumuskan roadmap Pilpres 2024, konsolidasi, serta berbagai aktivitas penting lainnya, Ketua Umum Demokrat, Mas Ahaye, dan bakal Capres Koalisi Perubahan, Pak Anies, malah terlihat asik melihat konser Dewa 19 pimpinan Ahmad Dhani. Tentu menonton konser itu tidak dilarang, bukan hal yang diharamkan. Namun apakah langkah politik dalam rangka mempersiapkan Pilpres 2024 sudah matang? Belum. Belum ada bakal cawapres. Koalisi perubahan belum dideklarasikan. Visi bakal capresnya belum juga diumumkan. Tidakkah itu menimbulkan kerisauan? Aktivitas Mas Ahaye dan Pak Anies yang sempat bertemu sewaktu nonton konser di JIS yang dibagikan oleh beberapa orang menunjukkan mereka sama sekali tidak merasa jika persiapan mereka belum apa-apa. Masih butuh langkah panjang melalui ini semua. Bila mempersiapkan deklarasi koalisi dalam 4 bulan saja tidak bisa, bagaimana mereka mau membuat perubahan di tanah air Indonesia yang beraneka ragam bahasa, suku, dan agama? Malah masih sempat melakukan kegiatan yang tidak berkorelasi pada progres. Jelas ini koalisi bukan koalisi yang serius. Tetap di Umpen. Opini dan Beni setelah yang satu ini. Pasti dalam alam pemikiran Mas Ahaye dan Pak Anies, hadirnya mereka di konser Dewa bisa menciptakan momentum membuat perhatian publik yang ada di GOR itu untuk mencermati mereka. Apalagi Mas Ahaye yang datang bersama istri tercinta dan putri sulungnya. Hanya saja momentum nonton bersama di acara besar itu bisa dibilang gagal. Harapan mereka bisa menimbulkan efek bagi kepentingan koalisi perubahan. Nyatanya zong, buntu alias tidak viral, jalan di tempat. Bisa juga Mas Ahaye ingin dilihat, dia merupakan pasangan yang tepat dengan Pak Anies Baswedan. Sehingga acara konser Dewa 19 di JIS bisa mengerucutkan nama bakal cawapres pada dirinya.
Nyatanya prediksi itu gagal total alias gatot. Hampir tidak ada yang menyinggung-nyinggung mengenai perjumpaan mereka. Lantas tiba-tiba Demokrat sadar jika akan mereka di koalisi, perubahan sudah melangkah lebih jauh. Selain elit Nasdem sudah menyambangi sekretariat bersama Gerindra PKB, Pak Surya Paloh juga telah bertemu dengan Pak Erlangga Hartarto. Dan PKS kemudian juga sudah menyambangi Golkar pula. Takut ketinggalan, Demokrat akhirnya berencana melakukan hal yang sama. Pak Beni Kaharman menuturkan hal itu. Kalau klaimnya Pak Beni mengklaim Golkar mau ditarik turut mendukung koalisi perubahan. Semudah itukah Golkar ditarik? Apalagi kursi Golkar di DPR mencapai 85 kursi. Jumlah yang cukup jauh dibandingkan dengan Nasdem yang hanya 59 kursi. Demokrat yang hanya 54 kursi. Dan PKS hanya 50 kursi. Sudah jauh-jauh hari Golkar memantapkan koalisi dengan P3 dan PAN. Di mana Golkar jelas memiliki bargaining. Apa tidak halu parpol di koalisi perubahan menarik Golkar bergabung bersama mereka? Ditambah capres di koalisi perubahan sudah ditetapkan. Apa ini menandakan kalau Pak Anies bakal ditendang sebagai bakal capres dan menggantikannya dengan Pak Erlangga? Dalam politik, semua itu masih mungkin bisa terjadi. Dan tidak ada kesulitan membuang Pak Anies dan menggantikan dengan Pak Erlangga Hartarto. Penggantian itu maupun bergabungnya Golkar membuat kekuatan mereka bertambah semakin kuat. Tinggal P3 dan PAN memutuskan ikut bergabung atau merapat ke Gerindra PKB, atau mereka akan realistis mendukung PDIP. Yang paling masuk akal, ia mendekat ke partai pimpinan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Seperti P3 dalam Pilpres 2014 dan 2019. Yang bisa mendudukkan kadernya menjadi menteri. Merapat ke Gerindra PKB dengan prediksi bakal capres Pak Prabowo. Kans untuk menangnya sedang-sedang saja. PKS serta Nasdem ketika mencoba membuka komunikasi dengan parpol di luar koalisi perubahan, mendasarkan realitas sulitnya Demokrat yang masih ngotot memperjuangkan Mas Ahaye sebagai bakal cawapres, mendampingi Pak Anies benar-benar keras kepala. Padahal bila melihat elektabilitas Mas Ahaye, pengalaman di pemerintahan belum ada. Akrobat politiknya cenderung masih mentah. Di samping sulitnya menghapus bayang-bayang SBY pada Mas Agus Harimurti. Sepertinya sulit sekali Mas Ahaye menjalankan roda partai dengan kemandirian total. Yang ada dalam otak elit Demokrat hanya Ahaye bakal cawapres. Mereka tidak memperhitungkan kekuatan lawan maupun potensi yang mereka miliki sebagai modal. Dalam berbagai survei, elektabilitas calon presiden jarang sekali Mas Ahaye memperoleh sampai dengan peringkat 5 besar. Memang hasil survei itu bukan harga mati, namun setidaknya jadi tolak ukur atau informasi penting dalam rangka memenangi pertarungan 2024. Jika modal elektabilitas saja tidak bisa, bakal bergerak seperti apa? Ini yang tidak disadari Mas Ahaye dan anak buahnya. Sementara melihat pertemuan elit PKS dan Golkar, itu hanya gimmick saja.
atau dengan kata lain itu gertakan. Dilihat dari anatomi jejak kedua partai dalam ajang pemilu sebelumnya, mereka bakal sulit disatukan. Golkar yang sudah siap menyambut PKS dengan jajaran elitnya, termasuk turut bersiap Ketua Umum Pak Erlangga. Rupanya dikadalin sama PKS. Rombongan PKS hanya dipimpin sekjennya saja, Pak Abu Bakar Al-Habsyi. Aksi itu dibalas Golkar dalam sesi jumpa pers. Pak Erlangga tidak ikut dalam pers konferensi dan mewakilkan pada Pak Doli Kurnia. Presiden PKS, Pak Ahmad Saiku, tidak bisa datang dalam pertemuan itu dengan Golkar dengan alasan kecapean. Beliau kecapean setelah melakukan perjalanan umroh. Makanya baik Golkar dan PKS tidak membahas soal bakal capres maupun cawapres. Pembahasan itu hanya bisa dilakukan Golkar di Koalisi Indonesia Bersatu. Atau PKS bisa mendalami dengan Demokrat maupun Nasdem. Bisa dimaknai kepentingan PKS menemui Golkar sebatas untuk menghangatkan situasi. Daripada menunggu progres koalisi perubahan masih setak, buntu, mentok, jalan di tempat sama sekali tidak bergerak. Rencana deklarasi yang akan dilakukan koalisi perubahan otomatis kembali mundur. Hal ini terjadi berulang. Harga diri atau nilai anggota koalisi perubahan di mata parpol lain otomatis merosot jauh. Mereka seperti partai politik mediocre yang baru berdiri atau sekelas partai gurem yang menghadapi pilpres terkesan terkaget-kaget. Seiring bertambahnya waktu, kegambangan anggota koalisi perubahan jelas bisa kita saksikan. Begitu juga dengan bakal capres mereka, Pak Anies, yang hingga detik ini tidak mampu menampakkan aura sebagai calon pemimpin. Padahal banyak momentum yang bisa dijadikan pijakan menaikkan elektabilitasnya. Kalau memang tidak bergerak naik, apakah itu karena memang Pak Anies bukan ahli strategi politik? Atau ada kepentingan yang belum terakomodir? Demikian opini Denpeni hari ini. Sampai ketemu di opini selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.